2023 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2012. Kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Juz Amma, dan pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini para ulama berbeda pendapat turunnya di mana. Sebagian berpendapat turun di Mekah, Makkiyah. Sebagian berpendapat turun setelah hijrah, yaitu Madaniyah. Dan kedua surat ini Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain artinya dua perlindungan. Jadi dua surat yang isinya adalah perlindungan. Biasanya ditambahi lagi dengan surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhat, Al-Mu'awwidhat. 3 surat perlindungan. Nah, jadi kita sekarang baru membahas 2 perlindungan dan disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Dan 2 surat ini kalau kita membacanya di dalam sholat harus urut. Al-Falaq dulu, kemudian An-Nas. Karena Rasulullah SAW selalu membacanya itu urut. Tidak boleh kita sholat membaca An-Nas dulu, kemudian Al-Falaq. Dan 2 surat ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya menyebutkan banyak fadhail daripada kedua surat ini, keutamaan-keutamaannya, fadhailnya. Di antaranya yang sahih adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayat unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithlahunna qat." Tidakkah kamu tahu ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang mana tidak ada yang seperti itu satupun? Lalu beliau menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi maksudnya 2 surat ini adalah surat yang hebat. Tidak ada surat yang seperti kedua surat ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya agak panjang, yang mana di antara isinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Uqbah bin Amir, "Ya Uqayb, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihima an-nas." Wahai Uqayb. Jadi Rasulullah memanggil Uqbah dengan Uqayb. Ini panggilan menunjukkan keakraban. Seperti Rasulullah memanggil Aisyah dengan Ya Aish, Ya Aish. Panggilan menunjukkan keakraban. Wahai Uqbah atau wahai Uqayb, maukah kamu aku beritahu 2 surat? Yang keduanya termasuk surat terbaik yang dibaca oleh manusia. Jadi keduanya adalah termasuk surat yang terbaik yang dibaca oleh manusia. Kemudian sahabat Uqbah bin Amir mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Ya ya Rasulullah, saya mau." Diberitahu masa tidak mau? "Saya mau ya Rasulullah." Fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Lalu Rasulullah SAW membacakan kepadaku, yaitu qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai dan qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
dibaca oleh manusia. Bahkan kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amir ini, Iqra' bihima kullama nimta wa kullama qumta. Bacalah keduanya setiap kamu tidur dan setiap kamu bangun. Artinya dianjurkan memperbanyak membaca dua surat ini, terutama ketika mau tidur, nanti ada keterangannya. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk aku membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat fi duburi kulli shalah, setiap selesai sholat 5 waktu. Al-mu'awwidzat berarti mencakup Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi setiap selesai sholat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas satu-satu. Hanya saja kalau pagi dan sore ada zikirnya juga, dibaca masing-masing 3 bagian daripada zikir pagi dan zikir sore, Azkarus Sabah wal Masa. Kemudian juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain-lainnya, masih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu sahabat Uqbah bin Amir berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memanggil, Ya Uqbah, qul, wahai Uqbah, katakan. Faqultu madza aqul, lalu aku bertanya, apa yang aku katakan? Fasakata anni, Rasulullah diam. Rasulullah diam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, qul, katakan, ucapkan. Sahabat Uqbah bin Amir bertanya, madza aqul ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasakata anni, Rasulullah diam lagi. Kemudian faqala Allahumma rdudhu alaiya, faqultu Allahumma rdudhu alaiya. Ya. Lalu sahabat Uqbah berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya kepadaku, mengulangi lagi ucapannya kepadaku. Ternyata Rasulullah mengulangi lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah, qul, wahai Uqbah, katakanlah, ucapkanlah. Qultu madza ya Rasulullah, apa ya Rasulullah yang katakan, yang aku ucapkan? Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala qul a'udzu birabbil falaq. Yaitu katakanlah qul a'udzu birabbil falaq. Fa qara'tuha hatta ataitu ala akhiriha. Lalu aku baca sampai selesai. Dibaca sampai selesai surat Al-Falaq. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, qul, katakanlah. Qultu madza aqul ya Rasulullah, aku bertanya apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ucapkanlah, qul a'udzu birabbin nas. Itu kamu baca surat An-Nas. Fa qara'tuha hatta ataitu ala akhiriha, lalu aku baca sampai selesai, sampai akhirnya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sa'ala sa'ilun bimithlihi wa lasta'ada musta'idun bimithlihi." Tiadalah orang yang meminta seperti meminta dengan kedua surat itu, tiadalah orang yang berlindung seperti berlindung dengan kedua surat itu. Jadi kedua surat ini adalah merupakan doa yang terbaik dan perlindungan yang terbaik. Jadi perlindungan yang terbaik ya, dan doa yang terbaik. Kemudian juga disebutkan pula di dalam riwayat yang sahih
bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau mau tidur membaca kedua surat ini ditambah lagi dengan surat Al-Ikhlas. Dibaca Al-Ikhlas 3 kali, lalu ditiupkan ke tangannya 3 tiupan, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian membaca Al-Falaq 3 kali, lalu ditiupkan ke kedua telapak tangannya 3 tiupan. Tiupannya seperti orang meludah, cuma ludahnya nggak keluar, hanya percikan-percikannya saja. 3 kali diusapkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian membaca An-Nas juga seperti itu. Atau juga boleh caranya membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, 1 kali dulu, ditiupkan 3 kali di tangannya, diusapkan seluruh tubuh. Lalu baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang kedua kali, ditiupkan di telapak tangannya, diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga kali baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di telapak tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Iya, itu semuanya dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika hendak tidur. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW sakit pun masih membacanya. Ketika sakit, disebutkan dalam riwayat, yang membacakan itu Ibunda Aisyah. Yang membacakan Ibunda Aisyah, kemudian ditiupkan di tangannya Rasulullah SAW dan diusapkan ke seluruh tubuhnya Rasulullah SAW dengan kedua tangan beliau. Jadi yang membacakan Ibunda Aisyah ditiupkan di tangannya Nabi, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya Nabi dengan tangannya Nabi untuk mendapatkan barokah daripada surat-surat tersebut, atau lebih khusus Al-Mu'awwidzatain. Kemudian juga mendapat barokah dari usapan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini sangat bagus ya, dibaca perlindungan terutama terhadap orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang punya sifat hasad, iri dengki kepada kita. Mari kita lihat suratnya dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-Nya waktu subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bohol-bohol, dan dari kejahatan pendengki apabila ia telah mendengki. Jadi di situ dikatakan qul muta'awwidzan, katakanlah dalam keadaan berlindung kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan ini, dalam keadaan kita ini berlindung kepada Allah. A'udzu ay alja'u wa aludzu wa a'tasim. Aku bergantung, aku berlindung, dan aku berpegang teguh. Birabbil falaq ay faliqil habbi wan nawa wa faliqil isbah, dengan Tuhannya Al-Falaq. Mempunyai 2 makna ya. Makna yang pertama adalah yang membelah biji-bijian. Makna yang kedua adalah yang membelah waktu subuh. Artinya yang menguasai waktu subuh. Jadi kita berlindung dengan Rabb-nya Al-Falaq. Ditafsirkan aja yang mudah dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Ya, berarti di sini terdapat kandungan tentang keutamaan sholat subuh. Karena oleh Allah disebutkan bahwa Al-Falaq ini adalah termasuk Allah yang membelah waktu subuh. Jadi keutamaan sholat subuh.
Jadi zaman Nabi dulu, kalau ada orang laki-laki tidak berjamaah ke masjid, itu dianggap sebagai orang munafik. Ya, zaman Nabi dulu. Tidak ke masjid tanpa udzur ya, tanpa alasan. Kecuali kalau ada alasannya karena sakit, karena sedang buang air, atau karena hujan atau yang lain-lainnya, udzur-udzur yang syar'i tidak termasuk. Kalau tanpa udzur, zaman Nabi dulu tidak ke masjid dianggap sebagai orang munafik. Itu tidak ke masjid walaupun sholat di rumah. Bagaimana pula dengan orang yang tidak sholat? Jadi subuh. Bahkan subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat secara khusus. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi disaksikan malaikat secara khusus sholat subuh. Kemudian juga bukan hanya sholat subuhnya, termasuk sholat yang menyertai sholat subuh, qobliyah subuh atau sunnah fajar. Yang mana disebutkan di dalam hadis yang sahih, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Rugi kalau kita tidak mengerjakan sholat sunnah fajar. Ya, sunnah fajar itu dikerjakan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Boleh disebut sunnah fajar, boleh juga disebut sholat qobliyah subuh. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, antara adzan subuh dengan qomat itu tidak ada sholat kecuali 2 rakaat saja, sholat sunnah fajar. Kecuali bagi orang yang baru masuk masjid, misalnya dia mau sholat sendiri-sendiri, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian sunnah fajar 2 rakaat, tidak apa-apa. Digabung dua-duanya juga tidak apa-apa. Digabung boleh ya. Jadi niatnya 2. Yang tidak ada sunnahnya itu adalah kita sudah masuk masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah duduk di masjid. Setelah adzan subuh, ya kita sholat lebih dari 2 rakaat, 2 salam, berdiri lagi, 2 lagi, itu tidak ada sunnahnya. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, antara adzan subuh dan qomat hanya ada 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ya, kecuali tadi ya, atau mungkin orang baru selesai wudhu, maka sholat sunnah wudhu dulu 2 rakaat, baru sholat sunnah fajar, tidak apa-apa. Itu di luar pembahasan kita. Yang kita bahas adalah orang sudah wudhu, sudah semua, sudah duduk di masjid, sudah berada di masjid. Setelah adzan ternyata dia sholatnya lebih daripada 2 rakaat. Ini tidak ada sunnahnya. Bahkan sholat sunnah fajar itu dianjurkan pendek, tidak panjang-panjang. Bacaannya setelah Al-Fatihah, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Atau juga Rasulullah pernah membaca setelah rakaat pertama 1 ayat dari surat Al-Baqarah, rakaat kedua 1 ayat dari surat Al-Imran. Ya. Dan ringan, rukuknya ringan, sujudnya ringan. Sehingga kalau ada orang sholat sunnah fajar itu rukuknya dipanjangkan sekali, sujudnya dipanjangkan sekali, ini khilaf sunnah, menyelisihi sunnah. Yang sunnah adalah khafif, diringankan, pendek dan ringan. Jadi itu adalah tentang keutamaan waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa hadza yashmulu jami'a ma khalaq Allah min insin wa jinnin wa hayawanatin fa yusta'adzu bi khaliqiha min asy-syarri alladzi fiha. Ya, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Ini mencakup semua yang telah diciptakan Allah. Berlindung dari kejahatan jin, kejahatan manusia, dari kejahatan jin, dari kejahatan hewan-hewan. Ya, kita berlindung kepada penciptanya dari keburukan yang ada di dalamnya.
Ayat ini luar biasa. Ya, ayat 2 ini ya, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari semua ciptaannya Allah. Jadi lengkap, umum. Jadi kita ini umum, berlindung dari semua ciptaannya Allah. Kita berlindung kepada penciptanya dari keburukan yang ada di dalamnya. Lengkap. Ciptaannya Allah itu apa? Apa ciptaannya Allah? Ya semua yang selain Allah adalah ciptaannya Allah. Jadi ayat ini aja sudah lengkap. Walaupun setelah itu ada perinciannya. Jadi min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Karena kita bicara apa saja, itu masuk di dalamnya. Karena itu kalau baca surat ini sambil kita membayangkan bahwa kita sedang berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Apa yang ada di benak kita yang kita takuti, kita berlindung kepada Allah dari itu. Ya, apapun yang kita takuti, manusia, jin, hewan, dan yang lain-lainnya. Lalu setelah itu diperinci, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Thumma khassa ba'da ma 'amma faqala wa min syarri ghasiqin idza waqab, ay min syarri ma yakunu fil lail hina yaghsha an-nu'as wa yantashir fihi kathir min al-arwah syirrira wal hayawanat al-mu'diyah. Setelah Allah menyebutkan perlindungan secara umum kepada dari semua makhluknya, sekarang diperinci. Lebih khusus adalah berlindung dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Jadi kejahatannya malam apabila sudah gelap gulita. Jadi di sini berlindung dari kejahatan yang ada pada waktu malam hari. Ketika orang itu ngantuk dan tidur. Pada waktu malam itu menyebar banyak daripada roh-roh jahat dan hewan-hewan yang mengganggu. Ya, kalau kita mau perinci lebih banyak lagi dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Karena banyak kejahatan itu munculnya di malam hari. Pencuri, perampok, orang-orang jahat, peminum, orang berzina, kebanyakan itu dilakukan pada malam hari. Jadi kita berlindung kepada Allah dari malam apabila sudah gelap gulita. Jadi semua kejahatan yang ada di waktu malam masuk di sini. Kalau kita pas baca surat ini, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Maka bayangan kita semua kejahatan yang ada di malam hari apapun masuk di dalamnya. Kejahatan apapun yang muncul di benak kita masuk di dalamnya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul. Ai wa min syarri sawahir allati yasta'inna ala sihrihinna bin nafthi bil 'uqad allati ya'qidnaha ala sihr, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mereka itu meminta pertolongan untuk mengamalkan sihirnya dengan cara meniup pada buhul ikatan. Yang ikatan itu sudah mereka buat. Maksudnya biasanya tukang sihir itu kalau mau mengamalkan sihirnya diantaranya dengan membuat ikatan dulu ya, tak tali atau apa, dibuat ikatan ya, lalu ditiup di ikatan itu, ditiupkan ya, buat ikatan ya, ikatan. Paham tak maksudnya itu? Ya, ini kalau tukang sihir tahu, karena bukan tukang sihir tidak tahu. Ini buat ikatan, itu ada ikatannya, diikatkan, nah ditiupkan di sana. Seperti orang meludah, cuma yang keluar hanya percikan ludahnya saja. Nah di sini kenapa yang disebut kok wanita-wanita tukang sihir? Sebenarnya masuk di sini adalah semua tukang sihir, laki atau perempuan.
Disebutkan wanita karena kebanyakan tukang sihir itu adalah wanita. Sehingga di film-film itu yang ada adalah nenek sihir. Belum pernah ada di film-film itu kakek sihir. Karena kebanyakan tukang sihir itu adalah wanita. Namun masuk di dalam sini adalah semua tukang sihir. Nah, jadi ketika baca ini wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan di bohol. Kata yang telah dibuat. Ya, ketika baca ini bayangkan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua tukang sihir. Berarti sihir itu ada, tukang sihir itu ada, tapi mereka tidak bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sihir itu ada, ya, ilmu santet, ilmu dukun dan yang lainnya, macam-macam. Kemudian ditutup dengan kata-kata wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia telah mendengki. Wal hasidu walladhi yuhibbu zawalan ni'mah 'anil mahsud fayas'a fi zawaliha bima yaqiru 'alaihi min al-asbab. Orang yang hasad itu adalah orang yang menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati, sehingga dia berupaya untuk menghilangkan nikmat itu dengan melakukan sebab-sebab semampunya. Jadi ada hasid, ada mahsud. Hasid adalah orang yang pendengki, mahsud adalah orang yang didengki. Si pendengki ini berupaya untuk agar nikmat yang ada pada orang yang didengki itu hilang. Dan ini adalah penyakit yang amat sangat berbahaya. Sifat hasad. Orang dapat nikmat tidak suka, membenci, ingin nikmat itu dicabut dari orang tersebut. Bahkan lebih parah lagi, ingin nikmat itu dicabut dari orang tersebut dan pindah kepada dia. Dan ini adalah sifat yang menunjukkan orang tidak ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ridho dengan keputusan Allah. Karena yang membagi kehidupan ini adalah Allah, yang bagi Allah. Semuanya dibagi oleh Allah. Kita dapat apapun ini adalah pembagian Allah. Kalau kita sakit hati kepada orang lain gara-gara nikmat yang Allah berikan kepadanya, berarti kita tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Akidahnya rusak. Karena itu orang yang punya sifat hasad ini, ya, di dunia dia sengsara, di akhirat dia mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia sengsara, tidak mungkin bisa bahagia orang hasad itu. Mungkin bahagianya hanya satu, kalau orang yang dihasati itu celaka, senang. Jadi orang hasad ini kalau ada orang senang dia susah, kalau ada orang susah dia senang. Sehingga kalau ada orang mendapat nikmat, dia susahnya bukan main. Sampai-sampai sering dicontohkan, ketika ada orang mendapatkan nikmat, yang dapat rezeki, bisa membeli sepeda biasa, sepeda panjang, maka orang yang hasud ini sakit hatinya bukan main, sampai dia terkena penyakit, sakit flu, ya. Namun kalau ada orang flu jangan dikira hasad gitu. Ini salah paham tuh. Ini contoh saja. Kemudian orang tersebut mendapat nikmat lagi, bisa membeli sepeda motor, tambah sakit, tambah parah. Ya, sekarang kena hipertensi, darah tinggi. Tapi kalau ada orang hipertensi jangan dianggap hasad tuh ya. Ini sekedar contoh saja. Kemudian orang tersebut mendapat nikmat lagi, bisa membeli mobil, dia tambah sakit, sakitnya sekarang tambah diabetes, kencing manis. Cuma jangan salah paham lagi, jangan dikira ada orang kencing manis nanti berarti hasad, bukan ya. Ini sekedar contoh betapa susahnya orang yang punya
Kemudian orang tersebut mendapat nikmat lagi, dia beli rumah yang baru di perumahan, dia tambah sakit. Sakitnya kena stroke, parah, sudah nggak bisa apa-apa. Terakhirnya, ya, orang tersebut dapat nikmat lagi, mungkin beli rumah lagi 2 atau yang lainnya, ya. Nah ini mati. Ini di dunia sengsara, di akhirat diadab oleh Allah. Ini paling enak kita mendapat nikmat, ada orang dapat nikmat, kita doakan mudah-mudahan nikmat itu dipergunakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepadanya tidak disalahgunakan. Kemudian kalau timbul sifat hasad di dalam diri kita, karena orang itu punya sifat hasad, tiap orang punya sifat hasad. Tinggal kembali kepada dia, dipraktekkan, dikeluarkan atau dihilangkan, disimpan saja, ditimbun. Tinggal kita. Orang beriman itu punya sifat hasad. Semua manusia. Saudara-saudara Nabi Yusuf, anaknya siapa mereka? Yakub itu siapa? Nabi. Mereka adalah anaknya Nabi. Tapi mereka hasud kepada Nabi Yusuf. Hasud kepada Nabi Yusuf. Artinya seorang mukmin bisa punya sifat hasud. Cuman bedanya orang mukmin itu tidak dikeluarkan, disimpan saja, ditanam, dihilangkan, berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan sifat hasud itu. Terus berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih hebat lagi kalau kita mampu. Orang yang kita hasud kepadanya, kita doakan kebaikan. Ini lebih hebat. Jadi ada orang, siapa? Si B, jangan si A, karena si A dilarang. Ya, si B aja. Si B dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ya timbul hasud, setan memberikan waswas bisikan. Maka di antara cara untuk menghilangkannya adalah kita doakan, ya Allah, ampunilah si fulan. Berilah dia rahmat, berilah dia barokah, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk, jadikan dia istiqomah, tutuplah umurnya dengan husnul khotimah. Jadi sifat hasud hilang. Udah, kita doakan kebaikan untuk dia. Dengan setan langsung terpuruk, kita doakan kebaikan. Timbul lagi, kita doakan untuk orang itu kebaikan. Kemudian juga di antara cara untuk menghilangkan diri kita dari sifat hasad, kami berdoa kepada Allah. Ini adalah resep daripada Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Ibnu Sirin itu mengatakan bahwa beliau tidak pernah mempunyai sifat hasad kepada seorang pun. Karena apa? Karena beliau selalu melihat orang. Kalau ada orang dapat nikmat, maka beliau perhatikan timbul sifat hasad, dipikir, seandainya orang ini nanti pada akhirnya masuk surga, buat apa aku hasad kepada dia? Toh dia nanti akhirnya masuk ke dalam surga. Aku hasud, aku tidak hasud, dia adalah masuk ke dalam surga. Buat apa hasud kepada dia? Buat apa sakit hati? Nikmat yang dia dapatkan sekarang di dunia ini dibanding nikmat surga nanti, nikmat dunia nggak ada apa-apanya. Kemudian kalau seandainya orang itu akhirnya adalah masuk neraka, buat apa aku hasad kepada dia? Walaupun dia mendapat nikmat yang luar biasa, bergelimang dalam nikmat, toh nanti dibakar di dalam neraka. Nikmat yang dia dapatkan semuanya ini tidak ada nilainya dibandingkan ketika dia masuk ke dalam neraka. Sudah hilang hasadnya. Dan itu ada. Buat apa hasud kepada dia? Kalau dia ahli surga, buat apa saya hasud? Toh nanti mendapat nikmat yang lebih hebat. Kalau dia ahli neraka, buat apa hasud? Toh nanti ada dibakar di neraka. Menyantai kita. Tentu kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu selalu berusaha membersihkan hatinya. Yang dipikir itu adalah hatinya, dan hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, semuanya tidak ada gunanya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari semua penyakitnya, termasuk diantaranya selamat dari sifat hasad. Termasuk ahli surga yang Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahli surga. 3 hari berturut-turut Rasulullah menyebut dia adalah ahli surga. Kenapa?
Karena diantaranya adalah hatinya tidak ada sifat hasad. Walam ahsud ahadan ala khairin a'tahullahu iyyahu. Aku tidak hasad kepada seorang pun atas nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Karena itu di sini dikatakan fahtija ila isti'adzati billah min syarrihi wa ibtali kaidihi. Karena itu perlu berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ini untuk membatalkan makarnya, untuk mengalahkan perbuatan makarnya. Jadi kita jangan takut karena kita masih punya Allah, ada Allah. Yang kita lihat adalah Allah. Sekuat apapun orang itu, kalau sudah ada Allah, kalah. Ya, manusia dan jin semuanya mau memberi manfaat kepada kita, kalau Allah belum mengizinkan, nggak sampai. Manusia dan jin semuanya mau mencelakakan kita, kalau Allah belum mengizinkan, nggak sampai pada Allah. Kita berlindungnya kepada Allah. Wa yadkhulu fil hasidi al-'ain li'annahu la tasdurul 'ain illa min hasidin syarrir tab' khabithun nafs. Masuk di dalam orang yang hasad ini adalah al-'ain. Ain itu orang yang matanya tajam. Jika ada istilah kena mata orang, maksudnya ada orang itu niatnya jahat ya. Dia punya sifat iri, tabiatnya jelek, jiwanya buruk. Lihat sesuatu yang dia tidak suka, lalu dia memandangnya, memuji-mujinya dengan harapan yang dia pandang dan dia puji itu akan rusak. Ini masuk di sini. Ini ada orang seperti ini ada. Kalau di Indonesia istilahnya apa itu? Ain itu. Bukan hipnotis ya, bukan hipnotis lain. Memang ini orang diberi oleh Allah kekuatan di matanya. Dan jiwanya kebetulan jiwa yang busuk, jiwa yang buruk. Sehingga kalau dia melihat sesuatu, ya dia puji-puji, maka sesuatu itu akan rusak. Karena itu kalau kita memuji sesuatu, kita dianjurkan mendoakan, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Barakallahu fiik. Ini untuk apa? Melindungi yang kita lihat jangan sampai rusak. Jadi, namun kita tidak boleh takut dengan orang seperti itu. Kita tetap mengucapkan wa min syarri hasidin idza hasad. Semua yang jahat manusia yang bermaksud buruk pada kita, yang punya mata yang tajam, semuanya masuk di dalam ayat ini. Kita berlindung kepada Allah daripadanya. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Fahadhihi suratu tadammanat al-isti'adzata min jami' anwa'i syurur 'umuman wa khususan." Surat ini mengandung perlindungan dari segala macam keburukan, dari segala macam kejahatan secara umum dan secara khusus. Jadi kalau kita baca surat ini luar biasa. Yang penting kalau baca itu dihayati, ya, kalau baca itu diresapi. Bukan sekedar baca mulutnya, hatinya lalai. Sampai kita baca, kita renungkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian wadallat ala anna sihra lahu haqiqah yukhsha min dararihi wa yusta'adzu billahi minhu wa min ahlihi. Ayat ini juga dalil bahwa sihir itu ada. Ilmu sihir itu ada, hakikatnya ada. Ya. Dan dikhawatirkan keburukannya, bahayanya. Tapi kita tetap berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan para ahli sihir. Sihir itu ada. Namun orang yang mengamalkan sihir bisa kufur. Bagaimana tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ucapan daripada Harut dan Marut. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan orang-orang yang mengamalkan sihir biasanya hidupnya tidak bisa bahagia. Apalagi matinya akan sengsara. Apalagi orang bermuamalah dengan jin. Ya, pasti nanti akan sengsara itu. Jadi ini adalah surat Al-Falaq. Kalau kita lihat di sini, di
antara kandungan-kandungannya di samping yang telah disebutkan tadi adalah ya, kita dianjurkan selalu berlindung kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Tuhan penguasa waktu subuh ya, dan ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat yang menyertai sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar. Dan orang laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid ya, kalau tidak ada udzur yang syar'i untuk sholat di rumah. Terutama adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena Rasulullah SAW menyebut bahwa di antara tanda orang laki-laki yang munafik adalah tidak sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Kemudian di sini ada perlindungan dari semua makhluk. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk, lengkap. Kemudian di sini juga ada perlindungan dari waktu malam apabila sudah gelap gulita. Karena waktu malam itu timbul semua keburukan, kejahatan timbul waktu malam. Kemudian di sini juga ada perlindungan dari dukun, tukang santet, tukang sihir. Nah ini bacaannya ini. Kemudian di sini juga ada perlindungan daripada orang-orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, yang tidak suka melihat nikmat oleh Allah diberikan kepada kita. Jadi kita dianjurkan memperbanyak baca dua surat ini. Kita dilindungi oleh Allah. Jadi yang banyak ya baca dua surat ini, Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dengan demikian kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Walhamdulillah. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ini masih ada sisa pertanyaan yang tadi saya jawab dulu. Kalau ada yang baru mau ditanyakan, tafadhol silakan. Orang yang kemasukan jin atau kena sihir misalnya dengan orang yang tidak kemasukan, apakah badannya sama atau berbeda? Ya, jin masuk dalam tubuhnya manusia itu ada macam-macam. Ada karena jinnya itu senang sama kita, antum dicintai jin, lalu jinnya masuk ke antum, itu ada. Ya. Atau juga memang seseorang itu mengundang jin, dia baca mantra-mantra tertentu untuk mengundang jin, mendatangkan jin. Ya, ini ada. Atau ada jin kiriman, ya seperti orang ketika disantet, disihir dan yang lainnya itu jinnya jin kiriman, macam-macam. Jadi jin masuk ke dalam tubuh orang itu macam-macam. Nah biasanya orang-orang yang sering dimasuki jin ini adalah orang yang suka menyendiri dan tidak berzikir kepada Allah, menyendiri, ngelamun di ruangan kosong, itu gampang dimasuki oleh jin. Apakah badannya sama atau berbeda dengan kita? Ya kalau badannya ya sama. Nah, orang badannya sama semua. Jadi maksud apa nih? Atau mungkin ada pengaruhnya kalau kita kasih bacaan. Nah pengaruhnya beda. Biasanya orang yang kemasukan jin itu kalau di ruqyah ya, mendengar Al-Quran atau adzan atau yang lain terasa lain di tubuhnya. Atau bahkan kadang kalau di ruqyah nanti jinnya itu bisa berbicara. Jinnya berbicara. Jadi kadang orangnya laki, ketika di ruqyah yang keluar suaranya orang perempuan, suaranya jinnya itu. Atau orang perempuan suaranya suara laki-laki. Atau orang dewasa suaranya suara anak kecil, jinnya jin kecil. Ya. Tapi bukan toyol ya. Toyol itu tidak ada. Toyol itu hanya ada di Indonesia, di Amerika, di negara lain tidak ada. Al toyolu tidak ada. Ya, jadi jin ya. Jadi itu jin. Jadi di ruqyah, kalau di ruqyah nanti bicara. Di Jakarta dulu ada salah seorang dosen kami yang ahli meruqyah, beliau dari Palestina, Dr. Umar Ridwan. Jadi namanya Dr. Umar Ridwan, itu ahli meruqyah. Suatu hari ada
janjian sama seorang minta diruqyah. Dan orang itu sudah diruqyah beberapa kali. Ya, sudah beberapa kali. Tapi masih belum tuntas, minta diruqyah lagi. Sudah disepakati oleh beliau janjian. Kemudian saya bilang kepada beliau, "Ya dokter, saya izin, boleh ikut enggak saya? Ingin tahu." "Oh, boleh ikut, enggak apa-apa." Sudah akhirnya beliau meruqyah. Kita disuruh wudu. Ya, beliau meruqyah. Ketika dibacakan itu berubah, orangnya berubah. Jadi berubah langsung, jinnya yang bicara. Matanya merah, lidahnya menjulur, suaranya lain, berbicara. Nah, kebetulan orang ini jinnya dari Hadramaut, jinnya dari Arab. Jadi ngomongnya bahasa Arab. Ngomongnya bahasa Arab. Sambil orang ini ngomong macam-macam. Nah, Dokter Umar ini suaranya keras. Kalau ngomong keras, sampai kata anak-anak di perutnya itu ada karaoke-nya. Kata teman-teman itu suka bikin mainan dosen. Ini Dokter Umar ada karaoke-nya. Suaranya keras. Kalau ngomong itu di ruangan, di aula, tanpa keras suara bisa. Yang kerasnya suaranya. Ketika jinnya diruqyah ketakutan. Lalu oleh Dokter Umar ini diajak bicara jinnya. Jinnya bernama Murjan. Jadi jinnya itu mula-mula buahnya, ya, dia diganggu orang jinnya mula-mula buahnya sudah keluar semuanya. Tinggal satu yang belum keluar, namanya Murjan. Nangis-nangis jinnya ketakutan dengan Dokter Umar. "Ya Syekh, kadzabtu 'alaika ya Syekh, kadzabtu 'alaika ya Syekh. Saya berdusta kepadamu wahai Syekh. Saya kemarin janji mau keluar, sampai sekarang saya belum keluar." Dia "Kenapa kamu tidak keluar?" Dia bilang, "Ana marbut, saya terikat." Jadi jinnya itu diikat di salah satu bagian tubuhnya. Jadi dia kepingin keluar cuma tidak bisa. Tidak bisa karena diikat oleh tukang sihir di bagian tubuhnya, diikat. Sampai akhirnya jinnya itu menceritakan siapa yang menyihir. Yang menyihir itu fulan, fulan disebutkan namanya semuanya. Namanya fulan, alamatnya disebutkan, dia membawa jinnya dari Hadramaut. Disebutkan semuanya. Wah, saya khawatir ini dusta. Karena jin juga berbohong. Jin itu suka ngadu domba orang. Saya khawatir ini bohong, mau ngadu domba orang. Lalu saya bilang kepada Dokter Umar, "Ya Syekh, ada mayat ya Syekh. Syekh, apa tidak bohong dia ini? Menyebut namanya orang ini gini. Dia dengar. Wallahi la akdzib, demi Allah saya tidak bohong. Saya benar saya ini." Kata jinnya. "Wallahi la akdzib, tidak bohong, saya benar." Lalu dikatakan kepada jin, "Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah." Jinnya jawab, "Kaifa attaqillah? Bagaimana saya bertakwa kepada Allah? Saya tidak tahu apa itu takwa. Pemilik yang menguasai saya ini orangnya orang yang jahat, orang khabith, orang busuk, tidak pernah menyuruh saya takwa, saya tidak ngerti apa-apa." Jadi jinnya ngomong, sampai lama di ruqyah tidak keluar karena diikat. Jadi jinnya sudah keluar semua, tinggal satu yang tidak mau keluar. Bukan tidak mau, kepingin keluar cuma tidak bisa karena diikat. Sudah lama di ruqyah nggak bisa keluar, hanya berkeluar, dihentikan ruqyahnya, ya kembali normal lagi orang itu, normal lagi. Setelah kembali normal, saya tanya kepada orang itu, "Kamu tadi ketika di ruqyah sadar enggak?" Jawabannya dia, "Saya sadar, cuma tidak bisa menguasai diri saya." Jadi dia sadar, cuma tidak bisa menguasai dirinya, karena sudah dikuasai oleh makhluk lain. Ya, matanya merah. Sampai akhirnya Dokter Umar berpesan supaya dia mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan yang dinasihatkan para ulama. Di antaranya memakai daun bidara, yaitu ditumbuk, lalu dibuat mandi dan yang lain-lainnya. Entah sekarang sudah keluar atau belum jinnya, wallahu a'lam. Yang jelas mula-mula jinnya itu banyak. Bahkan di awal-awalnya ruqyah itu, ruqyah berkali-kali. Jinnya sempat mengatakan bahwa tukang sihir itu membuat pendaman, dipendam. Jadi pakaiannya orang itu diambil oleh jinnya, yang ambil jinnya, dipendam. Itu tahu tempatnya, jinnya yang ngaku, ada pendamannya di sana, ada dipendam lagi di sana, ditanam di sana, digali, betul ada pakaiannya orang itu. Jadi di antara cara orang mengamalkan ilmu sihir kalau mau nyihir orang itu dari salah satu anggota tubuh orang itu, mungkin pakaian yang kena keringatnya, atau mungkin juga dari
rambutnya, dari rambutnya bisa. Karena itu orang Indonesia kan sedangkannya pakai ilmu dukun. Sehingga TKW di Arab Saudi itu kadang praktek dukun. Caranya apa? Kirim surat ke Indonesia. Kirim surat yang di dalam surat isinya rambutnya majikannya. Sehingga sekarang majikan kalau dapat surat itu, ada TKW dapat surat itu, mereka curiga. Jangan-jangan isinya adalah jimat-jimat dari Pak Dukun. Ya, subhanallah. Jadi itu ya. Jadi badannya berbeda. Memang kalau di rupiah biasanya terasa. Karena itu kita perlu selalu membaca zikir merupiah diri sendiri. Ya, yang tadi dulu saya jawab. Apa bedanya kata Malik di surat An-Nas dan Al-Fatihah? Kok bacaannya beda? Satunya Malik, satunya Malik. Kalau yang di An-Nas itu Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Malik ya, raja. Sementara kalau di surat Al-Fatihah memang ada dua bacaan. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, dan dua-duanya betul. Dua-duanya adalah bacaan yang diakui. Jadi boleh kita membaca Maliki Yaumiddin, boleh membaca Maliki Yaumiddin. Cuman kalau kita di tempat yang biasa baca panjang Maliki Yaumiddin, ya baca aja Maliki Yaumiddin, tidak menimbulkan fitnah. Apalagi juga ketika kita membaca Maliki Yaumiddin ada tambahan huruf. Huruf apa tambahannya? Huruf apa tambahannya? Antara Malik dengan Malik tambahannya apa? Tambahannya Hamzah. Malik panjang. Berarti kita mendapat pahala lebih. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan dilipatkan sampai 10. Malik 3 dapat 30. Malik 4 dapat 40. Bagaimana ciri-ciri syaitan dari kalangan manusia? Yang tadi ya surat An-Nas. Ya, ciri-cirinya yang tadi itu. Ciri-cirinya adalah dia mengajak kita untuk menyimpang, mengajak kita untuk jauh dari Allah, mengajak kita berbuat jahat, mengajak kita berbuat maksiat, menjauhkan kita dari kebenaran, mengajak kita untuk melakukan kebatilan. Itu ciri-cirinya. Bagaimana caranya kita lepas dari perbuatan ujub tapi tidak pula merendahkan diri sendiri, seakan-akan meremehkan diri sendiri. Nah, kalau meremehkan diri sendiri jangan ya. Ujub itu kan bangga diri. Ya caranya jangan bangga diri. Selalu kita menyadari siapa saya ini. Yang mau saya banggakan itu apa? Yang mau saya banggakan itu apa? Saya berasal dari air mani yang hina. Sekarang ini ketika hidup juga di dalam tubuh kita banyak kotoran. Nanti kalau mati nanti jadi bangkai, bau busuk. Yang mau dibanggakan itu apa? Ya. Kalau ada orang membanggakan kecantikannya, membanggakan keartisannya, ketampanannya, ya. Orang secantik apapun, setampan apapun, sebagus apapun tubuhnya, mohon maaf sekali lagi, kentutnya tetap bau tidak enak. Artis baunya apa kentutnya? Seorang artis yang paling cantik itu siapa? Yang antum tahu? Atau aktor aja kalau laki-laki yang paling ganteng siapa? Mohon maaf ya, kalau kentut baunya enak enggak? Bukan berarti kalau ada artis yang paling cantik kalau kentut kita hirup, kan gitu. Kalau dia kentut semuanya bau, nggak enak bau. Wajahnya cantik, kentutnya bau. Sama aja, yang mau dibanggakan apa? Toh kalau kentut bau nggak enak. Demikian pula kalau dia masuk kamar mandi, buang air besar, lalu keluar, apa baunya kamar mandinya itu? Bisa pingsan kita. Yang mau dibanggakan itu apa? Yang mau dibanggakan apa? Ilmu kita kalau mau diambil Allah sekejap mata bisa. Yang mau kita banggakan apa? Ya. Jadi itu menghilangkan diri dari sifat ujub. Tapi bukan berarti kita merendah-rendahkan, meremeh-remehkan diri kita. Bukan ya, rendah hati, merendah hatinya.
hipnotis atau ilmu-ilmu kebal, pelet itu termasuk ilmu sihir. Bagaimana jika dipertontonkan, apakah dosa bagi yang menonton? Kalau ilmu pelet jelas ya, ilmu pelet kan ilmu yang menjadikan orang itu cinta. Laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki, ilmu pelet. Kalau di pondok namanya ilmu mahabbah, modoai. Jangan kita diganti. Namanya aja diganti, nama pelet. Kalau anak pondok itu sambil bawa apa namanya, merica, baca ayat tertentu, satu ayat sambil mericanya diputar-putar. Ya sama aja, sihir itu. Adapun hipnotis ada yang boleh, ada yang tidak. Hipnotis kan hanya permainan saja ya, antara otak kanan dengan otak kiri. Kalau hipnotis yang pakai bantuan jin dan semisalnya dengan maksud buruk-buruk itu nggak boleh. Tapi ada hipnotis yang boleh, yang tujuannya adalah positif dan sama sekali nggak ada pelanggaran syar'i di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ya kita berceramah kan seakan-akan menghipnotis orang ini kan. Tapi untuk kebaikan, nah ini boleh. Sambil kita memotivasi orang untuk beramal soleh, kita katakan kamu bisa, dengan izin Allah kamu bisa, jangan ragu kamu bisa. Seakan-akan kita masukkan dalam otaknya orang itu bahwa dia benar-benar bisa. Ini mengandung unsur hipnotis yang boleh. Kata Rasulullah SAW, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian daripada penjelasan mengandung unsur sihir. Tergantung penjelasannya. Kalau penjelasannya yang baik, yang hak, tidak apa-apa. Tapi kalau penjelasan yang batil, ya tidak boleh. Ya. Kemudian juga termasuk hipnotis yang boleh dengan permainan di otak kanan dan otak kiri. Misalnya ada seorang anak. Seorang anak waktu itu naik kendaraan, dia muntah-muntah ya, terus tidak tahan dia. Lalu kita berusaha untuk menjadikan anak ini lupa dengan muntah-muntahnya. Bagaimana caranya? Kita suruh dia menghitung dengan suara keras angka 100 turun ke bawah. Kamu hitung mundur 100, 99, 98, 97, 9 sampai 50 sudah tidak muntah lagi. Karena apa? Dia sudah lupa dengan muntahnya, sudah terhibur. Ini mengandung unsur hipnotis, tapi tidak masalah. Kadang-kadang di TV itu, itu nggak benar, nggak benar. Ya nanti orang dibelah jadi dua dan macam-macam. Ini saya pilih sesuai dengan materi dulu aja ya. Ada di luar materi nggak saya jawab. Bagaimana hukumnya kalau manusia bisa melihat alam gaib atau jin? Percaya enggak antum? Manusia bisa lihat jin. Percaya enggak antum? Manusia biasa, bukan nabi. Jangan percaya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jadi jin itu bisa melihat kamu tidak bisa lihat dia. Jadi kalau ada orang di TV mengatakan bisa lihat jin, dimasukkan dalam botol jinnya, itu bohong, itu kita diakali sama dia, dibohongi sama dia. Karena itu kalau ada orang gitu-gitu, dia bilang, saya melihat jinnya lari ke sana. Kita jawab aja, kamu bohong, saya lihat tadi lari ke sana. Bingung dia nanti. Wah, ya mungkin ke sana. Karena kita dibohongi. Kalau masyarakat kita paling senang dibohongi. Jinnya dimasukkan botol, ada orang bisa lihat jin itu, tidak ada dalam gaib. Yang namanya gaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Gaib itu kita baru tahu karena Allah memberitahu kita. Karena Allah memberitahu kita jin itu ada, kita percaya kepada Allah jin itu ada. Dan pengaruhnya memang ada. Cuman kalau dalam bentuk aslinya jin tidak bisa dilihat. Jadi kalau menjelma jadi ular bisa dilihat. Kalau dalam bentuk asli tidak bisa dilihat, jangan percaya.
Jadi kalau ada orang bisa lihat jin, yang tanya sekarang di mana jinnya. Ketika dia bilang sana, atau bilang ada kamu bohong, yang betul di sana, saya lihat sana. Nanti dia bingung sendiri, karena dia bohong. Ya, saat bulan Ramadan, setan golongan jin kan dibelenggu. Pas kajian masalah ruqyah saat bulan Ramadan, ada salah satu jamaah yang memberikan reaksi adanya jin di dalam tubuhnya. Gimana itu Ustaz? Apa ada jin yang tidak dibelenggu? Ini sudah kita jawab tadi. Bahwasanya yang dibelenggu bukan semuanya. Haditsnya mengatakan wasufidati syayatin wa maradatul jin. Yang dibelenggu adalah setan dan jin-jin yang jahat, bukan semuanya. Karena kita masih punya qarin. Itu tidak ada keterangan bahwa qarin kita dibelenggu, nggak ada. Jadi qarin masih selalu menyertai kita. Entah yang hanya saja mungkin banyak yang dibelenggu walaupun tidak semuanya. Buktinya tadi telah diterangkan Ramadan ini kita lebih mudah beramal soleh dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ini bukti bahwa banyak setan yang dibelenggu. Jadi ibaratnya orang jahat itu sudah banyak yang dibelenggu walaupun tidak semuanya. Sehingga godaannya tidak seperti biasanya. Sehingga Ramadan masih ada orang yang kesurupan, masih ada. Orang ketika diruqyah jinnya berbicara, masih ada. Ya, ini Ustaz, saya ingin tahu dari mana doa-doa dan zikir ketika qunut witir itu bisa didapatkan terjemahannya juga. Jazakumullah khair. Kalau doa qunut witir biasanya ya nyusun sendiri. Jadi orang yang qunut dia nyusun doa sendiri. Namun ada juga yang sudah dibukukan, yaitu qunutnya Syekh Sudes, qunutnya Syekh Hudayfi, sudah ada dibukukan ya. Entah terjemahannya ada atau tidak, wallahu a'lam. Tapi sudah dibukukan itu doa yang panjang. Dan kita dulu juga pernah fotokopi yang menulis dengan terjemahannya doa qunut yang biasa dibaca oleh imam dalam sholat witir. Ya, ini sudah jam 2 lebih. Jadi saya kira cukup ya. Ini pertanyaan yang masuk ini saya simpan dulu. Buat besok insya Allah kita ketemu lagi tafsir jam 10 pagi. Nanti sore seperti biasa ada penuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita kaji ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat, walafiat, selamat, sejahtera, istiqomah. Allah tutup umur kita dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta